Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, terutama bagi kalian yang sudah mau menikah dan bagi orang tua yang akan menikahkan putra dan putrinya. Sebagai jawaban atas usul dan permohonan untuk mengulas syarat-syarat nikah, maka kali ini akan kita sampaikan syarat-syarat administrasi pendaftaran nikah di KUA sesuai regulasi yang terbaru, yakni Peraturan Menteri Agama atau PMA nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan. Sebelum lanjut, sekedar mengingatkan, ikuti uraian berikut dengan seksama agar tidak terjadi kekurangan dan atau kekeliruan saat mendaftar nikah di KUA. Sebelum kalian datang ke KUA, siapkan dahulu syarat-syarat administrasi pendaftaran nikah. 1. Fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP calon pengantin, orang tua calon pengantin, calon wali nikah, dan 2 orang calon saksi akad nikah. Untuk saksi bisa 1 orang dari pihak calon pengantin pria dan 1 orang lagi dari pihak calon pengantin wanita. Kedua, fotokopi kartu keluarga atau KK dari calon pengantin, orang tua calon pengantin, dan calon wali nikah. Jika calon pengantin, orang tua, dan wali nikah masih dalam 1 KK, maka cukup dengan 1 fotokopi KK. Tetapi bila KK-nya berlainan, maka masing-masing KK yang berlainan tersebut harus difotokopi. Ketiga, fotokopi akta lahir calon pengantin. Keempat, fotokopi ijazah. Bagi yang ijazah terakhirnya SMA atau sederajat, cukup fotokopi ijazah terakhir yang dipunyai. Namun, bagi yang ijazah terakhirnya di atas SMA atau sederajat, maka dilampirkan fotokopi ijazah terakhir dan salah satu fotokopi ijazah antara SD atau yang sederajat, atau SMP atau yang sederajat, atau SMA atau yang sederajat. Kemudian yang kelima, fotokopi buku nikah orang tua calon pengantin. Dan yang keenam, akte cerai asli bagi duda atau janda cerai, atau akta kematian (surat keterangan kematian suami atau istri yang dibuat oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda atau duda ditinggal mati). Untuk contoh format surat keterangan kematian suami atau istri, yakni formulir model N6, bisa dilihat di deskripsi di bawah. Saudaraku, setelah 6 syarat tersebut terkumpul, perhatikan dan teliti dengan seksama kesesuaian data antara yang satu dengan yang lainnya, yang meliputi A. Ejaan penulisan nama Anda dan orang tua, B. Tempat dan tanggal lahir Anda dan orang tua, C. Pekerjaan Anda, dan D. Status perkawinan Anda. Jika terdapat ketidaksesuaian data, segera perbaiki atau konsultasikan ke KUA yang terdekat. Kemudian syarat administrasi yang ketujuh, yakni izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 tahun. Untuk ini menggunakan formulir model N5. Jika kedua orang tua atau wali meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin diperoleh dari orang yang memelihara atau mengasuh, atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu. Jika kedua orang tua, wali, dan pengampu tidak ada semua, maka izin diperoleh dari pengadilan. Sekali lagi, ini menggunakan formulir model N5 atau izin tertulis orang tua dan bisa dilihat di
di bawah. Kemudian yang kedelapan, surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon mempelai berstatus anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia. Yang kesembilan, persetujuan kedua calon pengantin. Ini menggunakan formulir model N4, dan formulir model N4 atau persetujuan calon pengantin bisa dilihat di deskripsi di bawah. Ke-10, pas foto ukuran 2x3 dengan background biru, masing-masing calon pengantin sebanyak 3 lembar. Kemudian yang ke-11, membuat permohonan kehendak nikah dengan formulir model N2. Untuk mengetahui formulir model N2 bisa dilihat contohnya di deskripsi di bawah. Saudaraku yang berbahagia, setelah item-item tersebut terpenuhi, datanglah ke ketua RT Anda untuk memperoleh pengantar mengurus surat pengantar nikah dari desa atau kelurahan. Kemudian yang ke-12, surat pengantar nikah dari desa atau kelurahan tempat tinggal calon pengantin, yakni formulir model N1. Contoh formulir model N1 bisa dilihat di deskripsi di bawah. Sampai di sini berarti Anda telah siap daftar nikah, baik secara online maupun langsung datang ke KUA. Sesampai di KUA, berkas pendaftaran nikah akan diverifikasi oleh pegawai KUA. Jika diterima dan disetujui, maka akan dijadwal waktunya untuk pemeriksaan nikah. Namun jika ada kekurangan, Anda diminta melengkapi kekurangannya, yakni 13. Jika pernikahan akan dilangsungkan atau dilaksanakan di luar wilayah kecamatan tempat tinggal, maka perlu memperoleh surat rekomendasi nikah dari KUA kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal calon pengantin. 14. Jika usia calon pengantin kurang dari 21 tahun, harus memperoleh dispensasi nikah atau diska dari pengadilan. Yang ke-15, jika waktu antara pendaftaran sampai pelaksanaan pernikahan kurang dari 10 hari kerja, perlu memperoleh dispensasi dari camat. Dan 16, bagi suami yang hendak beristri lebih dari 1 orang atau poligami, harus mendapatkan penetapan izin poligami dari pengadilan agama. Demikianlah saudara-saudara sekalian, ulasan tentang syarat-syarat administrasi pernikahan yang akan dilangsungkan di KUA. Namun sebelum mengakhiri, kita sampaikan dan tekankan agar 1. Pastikan pernikahan Anda tercatat di KUA atau catatan sipil. Yang kedua, tidak mau nikah siri atau tidak nikah di bawah tangan dan atau tidak nikah yang tidak tercatat. Akhirnya, semoga persiapan Anda untuk menikah diberikan kemudahan oleh Allah. Pada hari hanya nanti juga diberikan kelancaran, serta keluarga yang akan dibangun segera menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Demikian, apabila ada usul saran dan pertanyaan, silahkan berikan komentarnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi